Ya, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai mic apa enggak? Bisa ya? Bisa. Oke, suara bisa terdengarkan ya? Ya. Oke, ini tenang hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berdoa, ayo tasnya yang masih dicangkong, bajunya yang masih belum rapi, sepatunya yang masih belum terpasang dengan baik, silakan dicek-cek dulu. Sudah? Sudah. Oke, silakan Rifki, kita berdoa dulu nak. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, langsung dulu ini banyak yang tak masuk ya? Ya. Mana? Ya. Belajar masih nanti. Fabian. Ngapain kok nggak masuk sekarang? Ini absen baru ya, Ayus? Ayus kok nggak masuk? Bibi mana ya? Ada. Dinda ada, Radis ada, Haikal Ada. Bintang ada, Ken? Ada. Oke. Kevin, Nana, Hafiz, Alfa semua. Ya. Sofian, Ada. Sif, Fabil, Iqbal, Dirga, Fadil, izin. Apa Alfa ini? Siapa? Fadil. Fadil A. Gaya. Ya. Daya ikut belajar. Ya. Sendirian kita. Baik, rajin ya. Bibi ada, Dada ada, Rifki ada, Warda ada, Barjo ada ya. Oke, anak hari ini seperti yang sudah Bu Isma sampaikan, kita kan sebetulnya materinya masih di bisnis ya. Ya. Tapi karena minggu ini ada produksi, ya Mas Rosi hari ini minggu ini sedang pemijahan, maka kita langsung bisa praktek pemijahan lompat elemen dulu ya. Ya. Elemen karena produksinya nggak setiap saat bisa dilakukan, jadi mumpung bisa kita praktek hari ini. Nah, sebetulnya ini prakteknya kolaborasi ya. Jadi kemarin mulai dari hari Senin itu kelas 12 AP2 mereka sudah praktek. Hari Selasanya 11 AP1, hari Rabu 11 AP2, nah sekarang gantian 12 AP3. Nah, jadi prakteknya itu berkesinambungan. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kemarin nanti akan bisa tampilkan. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa untuk mengawali biar kalian itu tidak kosong sekali, silakan kita melakukan pretest pakai Google Form seperti biasa. Ada paketannya? Alhamdulillah. Ya. Oke, Bu Isma tampilkan scan barcode-nya, silakan di scan di sini atau sudah saya tuliskan di meja situ. Saya tempelkan. Saya bukakan dulu sebentar. Boleh silakan di scan. Boleh di situ atau ini juga ada. Saya tunggu sampai rekam. Nah, mungkin yang belakang-belakang kalau terlalu jauh. Itu. Ada 10 soal, silakan dikerjakan, nggak usah oleh-oleh, kerjakan aja semampunya, sebisanya. Ada yang nggak
Ken. Kamu tuh ini. Nah, sudah silakan boleh dikerjakan. Tiruan dulu. Waktunya nggak lama. Ya Allah. Ya bisa. Astaga. Baca. Detik-detik Anda baca. Di sini ada kesulitan ini kalau kejauhan. Bin. Kejauhan. Aku Nggak usah terbit, Bibi. pertama keluar aku telur kuning lebih kuning. Sudah? Sudah, 10 nomor cepat ya. Submit. Nggak apa-apa, namanya pretest, nggak apa-apa. Nanti setelah kita pembelajaran, nanti ada pengetahuan baru, jadi bisa mengerjakan mouse testnya. Oke, Bu Isma tunggu 2 menit lagi. 7 hari sih kan.
Ini biasanya rame Pak Joko. Oh, saya lupa mengenalkan ya, ini Pak Joko ini pengajar praktik saya. Jadi selama saya mengikuti program kegiatan Guru-Guru Pak Joko yang memberi pengetahuan baru bersama saya. Dan dari SMP juga belajar bersama. Mungkin karena ada Pak Joko anak menjadi kesirap semuanya. Biasanya kamu Oke, sudah? Oke, nah silakan sudah disubmit semua ya. Jadi paling tidak hari ini kalian sudah memahami apa sih yang mau kita pelajari dari melihat menjawab soal-soal pretest. Oke ya, yang kedua selanjutnya Wisma pengen tahu nih, how are you feeling today? Bagaimana kabarnya hari ini? Tapi pakai cara yang lain, nggak pakai cara langsung jawab, tapi Wisma punya ini namanya roda emosi ya. Silakan di scan, Wisma tampilkan dulu dan silakan kalian spin. Jadi itu caranya itu ada beberapa roda emosi di situ ya. Jadi ada marah, ada senang, ada kecewa. Nah ini silakan di scan di situ. Ini kalau kesulitan kayak tadi caranya. Ini jangan terpotong. Yang tadi nanti sakit. Sudah. Ya sudah. Ya, diputar. Mana mau ditaruh mana? Kalau kamu senang, kamu ada yang powerful. Powerful itu artinya semangat, joyful artinya senang. Kemudian scare itu takut, mad itu marah, sad itu sedih. Mau ditaruh mana terserah. Kalau sudah ada roda emosi di situ. Ya. Nah, kalau ada sambil bisa buka ya. Jadi roda emosi. Nah, jadi di situ ada 6 warna. Yang merah itu marah, kemudian hijau semangat, senang ya. Lebih jelasnya di HP-nya masing-masing. Kalian arahkan tanda panah hitamnya itu sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Ya, kalau sudah pas baru disubmit. Nah, kalau sudah pas baru disubmit. Mana yang bingung? Oke. Nah. Ayam. Yang mana ledakan? Boleh, kamu merasa apa hari ini? Hijau itu semangat, kuning itu senang, happy. Nah, silakan. Terus kalau sudah disubmit nanti tertampil di situ emosi-emosinya. Kalau ini udah tidak. Disubmit. Kalau sudah disubmit, submit. Oke, yang muncul pertama, ada yang gembira. Kemudian coba besar lihatnya di sini biar kelihatan. Powerful, joyful. Powerful ada 4 orang, 5 orang. Joyful, senang ada 2 orang. Oke, mungkin yang lain lagi, silakan. Nah, ada yang mungkin lagi kesel sama pacarnya, boleh pilih yang merah. Ya, ada yang semalam habis berantem sama pacarnya, boleh pilih yang Enggak. Oke, kalau sudah slide kedua bisa minta jempolnya. Ya. Aku banyak banget. Saya bisa Oke ya. Terpantau dari sini semuanya areanya kuning dan hijau ya. Jadi artinya aman-aman aja, nggak ada yang takut, nggak ada yang marah, dan nggak ada yang sedih. Aman berarti ya. Belajaran lanjut ya. Oke anak-anak, minta tolong diperhatikan sebentar. Bu Isma akan memberikan materi sedikit pengantar sebelum kita melaksanakan praktikum hari ini. Minta tolong diperhatikan karena nanti Bu Isma tidak akan menjelaskan lagi seperti biasa. Oke, kelihatan?
jongkok. Boleh. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan pengamatan pertumbuhan larva. Nah, karena ini adalah pembelajaran yang berbasis proyek, ya, yang berbasis proyek. Jadi kita perjelas dulu bagaimana runutannya, bagaimana cara kerjanya, sehingga nanti hari ini kalian sampai kepada pengamatan pertumbuhan larva. Nah, ini pointernya agak manual. Oke, nah apa saja yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan pengamatan? Ya, yang pertama adalah kita harus tahu dulu jadwal produksi. Seperti yang tadi sudah Wisna ceritakan bahwa minggu ini adalah minggu produksi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang sudah dilakukan oleh rekan kalian di kelas 12-2, 11-1, dan 11-2 di hari Senin sampai Rabu kemarin. Kemudian apa yang hari ini kalian lakukan, bagaimana kalian melakukannya, dan penyelesaian produk pembelajaran. Dan terakhir adalah kesimpulan atau refleksi yang nantinya akan kita lakukan bersama-sama. Oke, nah ini adalah jadwal produksi, ya, jadwal produksi yang sudah dijadwalkan oleh Pullman atau dalam hal ini Mas Rosi. Terlihat atau enggak? Kalau nggak terlihat, Kurang. bisa bukakan yang Word-nya aja. Nah, biar kalian bisa melihat. Oke. Besar. Yang ujung sana kelihatan nggak ya? Keluarga, tidak kelihatan. Oke, ya. Jadi kegiatan produksi itu kita mulai dari hari Senin. Ya, jadi hari Senin itu teman-teman kalian di 12 April melakukan persiapan wadah dan media pemijahan secara alami. Kemudian mereka melakukan seleksi induk dan penimbangan induk ikan lele. Besokannya dilanjutkan oleh adik kelasnya kelas 11 AP2. Mereka melakukan pengamatan induk, menentukan fekunditas dan pengamatan telur yang berbuahi. Ya, ini kan sudah kita pelajari ya di kelas 2 ya. Kemudian yang hari kemarin kelas 11 AP1 mereka menghitung HR dan pengamatan larva D0. Nah, yang kalian lakukan hari ini adalah mengamati larva setelah D3. Hari ketiga. Apakah ada kesamaan atau apakah ada perbedaan? Nah, itu yang ingin kita pelajari hari ini. Oke, kita kembali lagi ke materinya. Nah, apa yang sudah dilakukan? Nah, ini sudah saya kompilasi tugas-tugas anak-anak di YouTube. Nah, boleh dilihat mungkin ya, kita setel salah satunya. Jadi kegiatan ini runtut dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempatnya nanti punya kalian. Ya, Bu. Ya. Oke. Kita cek ya apa yang sudah dilakukan anak-anak
Ini tugasnya di tingkat yang mana? Nah, nanti kalian juga akan melakukan hal yang sama. Ya. Jadi kelompokan, kemudian kita bikin video tentang apa yang sudah kalian amati. Nah, ya, jadi hari pertama itu mereka melakukan pembersihan bak. Jadi baknya diberesin, dicuci, ya, disikat, dibersihkan. Nah, kemudian membersihkan kakaban. Nah, yang hitam-hitam itu adalah kakaban untuk tempat menempelnya telur lele. Karena telur lele sifatnya menempel. Nah, ini mereka sedang melakukan seleksi induk. Nah, jadi dipilih induk jantan yang siap kawin dan induk betina yang siap kawin. Nah, dilihat alat kelaminnya. Nah, kemudian ditimbang bobot ikan jantan berapa, kemudian bobot ikan betinanya berapa. Nah, biasa rame ya kan, namanya juga nggak bisa diam. Nah, ini ikan betina yang siap kawin. Nah, jadi tandanya alat kelaminnya berwarna kemerahan. Ya. Nah, kalau dipencetin keluar telurnya pakai metode stripping. Nah, dipencet dipijat sedikit. Kalau sudah karena alami, maka kalau alami gimana? Kalau alami kalau sudah diseleksi ikannya diapakan? Dikumpulkan. Nah, karena kita punya pemijahan itu metode ada berapa? 3. Apa aja? Alami, buatan, dan semi buatan. Nah, karena ini alami, maka kita tidak perlu melakukan penyuntikan hormon, tidak perlu melakukan stripping. Biarkan ikannya menikah sendiri, ya, memijat sendiri. Oke. Nah, yang ini hari kedua. Hari kedua, karena ikannya sudah menikah, sudah kawin, maka munculnya yang namanya telur. Nah, hari kedua anak-anak dia melihat telur, ngecek pertumbuhan telur. Yang pertama kita hitung dulu fekunditasnya. Ini ikan yang habis melahirkan, ya, kita cek dulu berapa bobotnya. Karena sebelumnya dia mengandung, jadi bobotnya berat. Nah, setelah dia melahirkan, setelah dia bertelur, maka kita cek kembali berapa bobotnya. Jadi ikan betinanya yang harus kita timbang, karena di sini ikan betina yang mengeluarkan telur. Dia ditimbang supaya kita tahu berapa sih fekunditas atau berapa bobot telur yang ada di dalam tubuhnya. Nanti kita cek. Waduh, sinyal tidak bersahabat. Istirahat kita terabas dulu ya. Nah, setelah ditimbang ternyata ketahuan ini ya, biar kalian juga belajar apa yang sudah dipelajari kemarin. Ternyata setelah ditimbang ketahuan, jadi bobot awalnya itu 1,6 kilo. Kalau 1,6 kilo berarti sekilo lebih berapa? 6 ons. 6 ons berapa gram? 600 gram, ya. Jadi bobot pertama 1,6, bobot terakhir adalah 1,4. Berarti kita asumsikan gonatnya atau telurnya yang ada di dalam perut ikan itu dia beratnya adalah 2 ons atau 200 gram. Nah, setelah itu kita lihat, kita
hitam-hitamnya. Nah, kalau telur yang jelek itu dia hitam pekat, ya hitam pekat. Oke. Heboh, ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan lagi dengan apa yang hari ini kita akan amati. Nah, sehingga hari ini kalian akan melanjutkan. Apa yang akan kalian lakukan? Ada dua hal ya. Yang pertama adalah mengamati pertumbuhan larva, dan yang kedua adalah penentuan pada telur larva. Ini nanti kita lakukan setelah poin 1 selesai. Oke, larva itu apa sih? Bibit kan. Telur ikan ya. Nah, telur ikan yang menetas. Makanya dia secara bentuk dia belum sempurna. Baik bagian dalam maupun organnya ini masih belum ada. Nah, biasanya kalau kita punya mikroskop yang lebih canggih yang bisa ukur ya, ini totalnya itu 1,21 sampai 1,65 mm. Rata-rata kantong kuning telur itu 0,86. Oke, kantong kuning telur itu buat apa fungsinya? Cadangan makanan. Sehingga kalau kita punya telur yang menetas dalam sehari 2 hari nggak perlu lagi dikasih makan, karena dia masih punya kuning telur. Nah, baru setelah 3 hari menetas, baru nanti kuning telurnya diserap habis, ya, dan dia akan mulai membentuk larva yang sempurna. Oke, idealnya ya fase perkembangan larva hari ini idealnya kalian sudah bisa melihat seperti ini. Ada mata, kemudian ada kantong telurnya. Paling tidak larvanya sudah ada organ-organ yang terbentuk. Kenapa seperti itu? Karena kemarin masih belum ada. Nah, ini telur ya. Ini telur yang bagus, PS telur bonor. Jadi ini telur yang bagus. Intinya kelihatan, garisnya kelihatan, korionnya semua kelihatan. Dan yang ini adalah telur yang rusak. Jadi telur yang nggak kelihatan intinya. Jadi kalau sudah seperti ini maka dipastikan dia tidak akan bisa menetas. Dan secara fisik warnanya putih bukan transparan. Kalau telur yang bagus secara fisik bentuknya hijau transparan, ada hijau-hijaunya. Tapi kalau sudah bonor dia biasanya telurnya rusak hitam seperti itu. Nah, ini adalah perkembangan larva. Kemarin larvanya masih belum ada matanya, masih polosan seperti ini. Nah, hari ini giliran kalian yang mengamati apakah larvanya sudah ada matanya, sudah ada organnya mungkin. Silakan nanti kalian amati. Ya, ini spesimennya ya. Nanti kalian juga sama seperti ini. Siapkan dulu di preparatnya, larva sudah saya siapkan di baskom. Nah, baru kemudian nanti kalian mengamati sendiri gimana bentukannya. Hari ini sudah disediakan 2 mikroskop. Saya harap biar lebih cepat dibagi 4 kelompok, 2-2 running. Oke ya. Oke, nah larva sendiri kita punya 2 istilah ya. Ada pralarva dan ada post larva. Prolarva dan pasca larva. Di mana prolarva itu yang tadi, yang belum ada apa-apanya itu namanya pro. Kita punya pre-test, punya post-test. Berarti sebelum dan sesudah. Larva juga gitu. Kita punya prolarva dan pasca larva. Jadi di sini kalau dia masih prolarva yang masih seperti tadi, kuning telurnya ada, tubuhnya masih transparan, kemudian masih ya polosan seperti yang tadi Bisma tunjukkan. Mulut rahangnya belum berkembang dan ususnya masih nggak kelihatan. Nah, makanya hari ini kita ingin melihat sampai mana perkembangannya, apakah jangan-jangan udah lengkap, udah ada matanya, hidungnya, kumisnya, jenggotnya dan lain sebagainya. Tuh ya. Tahu enggak? Makanya Mas nggak lucu ya. Oke, kita larva yang baru menetas tuh pasif ya, karena masih belum ada pergerakan. Dia itu bergeraknya sesuai dengan arus airnya mau kemana dia bergerak. Nah, nanti yang jadi indikatornya adalah kalau larvanya bagus, maka dia akan bening ya, artinya bening. Kalau yang jelek atau tidak sehat maka akan berwarna hitam. Nah, itu yang menjadi indikator kalian hari ini. Oke, apa yang kalian lakukan ya? Yang pertama adalah pengamatan larva.
surut, kemudian ketersediaan cadangan makanan masih ada, masih banyak, tinggal sedikit atau seperti apa, dan organ yang bisa dideteksi. Misalkan Bu, saya kayaknya kelihatan ada mata, tulis mata. Bu, kelihatan kayaknya ada ususnya nih, garis sedikit, usus, tulis. Dan analisislah apakah dia berada pada fase pro-larva atau post-larva. Karena larva satu baskom ini kan nggak sama ya perkembangannya ya. Nah itu larvanya di sini ya. Ini kan nggak sama. Jadi yang kalian temukan tuh yang mana? Yang pro atau yang post-larva. Jadi silakan nanti dianalisa. Dan bagaimana tahapan kerjanya? Ya, silakan membentuk kelompok 4-5 orang. Ini ada berapa nanti berhitung. Kemudian silakan bagi tugas. Paling tidak ada satu yang bertugas mengambil foto dokumentasi. Kemudian ambil larva yang sudah disediakan dan amati pakai mikroskop sesuai SOP ya. Jadi silakan nanti pertama saya jelaskan terpisah ya. Dokumentasikan foto dan video. Lanjutkan dengan penugasan. Penugasannya ngapain? Silakan kalian boleh memilih antara dua ini, boleh video atau boleh infografis pakai Canva. Silakan maunya yang mana, yang meminat yang mana, yang disukai yang mana. Yang penting kerja tugas. Ya, tetapi dua hal itu harus memuat ada nama kelompok, ada paling tidak ada foto. Kalau pakai Canva paling tidak ada foto. Ya, ada foto. Kalau mau video berarti video dan hasil analisa. Ini masuk ke post larva atau masuk ke pro larva? Kalau masuk ke post larva ciri-cirinya apa aja? Paham? Biasanya ada yang mau ditanyakan? Dikumpulkan Jafri ke Wis. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk membentuk kelompok. Berhitung mulai dari bibi. 1 Wi 2 3 4 5 6 7 8 9 9 12 Oke, kita punya 16 anak hari ini. Kita bagi jadi 4 kelompok. Ya, satu kelompok isinya 4. Ya, jadi biar enggak repot. Oke, sesuai keyakinan kelas yang sudah kita bikin, kelompok dibikin sendiri. Oke, kelompok dibikin sendiri. Silakan saya beri waktu 5 menit. Kalau sudah siap, 2 kelompok langsung ke depan untuk menjelaskan bagaimana caranya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, saya tunggu 2 kelompok yang siap ke sini. Nanti gantian. Dua kelompok dulu ya. Dua kelompok dulu gantian, nanti gantian biar ini. Iya lah. Maksudnya dipindah ke sini satu. Nanti ngamati kalian juga. Oke, jadi kita langsung mengamati larva. Silakan ambil sampel dulu yang agak banyak ini namanya wadah cawan petri ya, cawan petri. Pakai pipet tetes, ada foto ya, video gitu loh. Kamu mau Canva apa mau ini, terserah. Enak video kata Bu Isma. Nanti videonya kalau sudah temennya kalian yang kerja, kalau Bu Isma yang kerja nggak usah di video. Oke. Kalau sudah larva kita ambil, kemudian ngambil yang namanya ini kaca preparat.
Ya, kaca preparat. Hah? Preparat. Nah, terus ambil ikannya ya, teteskan. Nah, kalau sudah yakin ikanmu masuk di sini, ya ini saya contohkan di mikroskop ini ya. Ini dulu. Ya, masukkan di sini. Nah, ini kita seperti biasa ada tombol fokus ya. Silakan difokuskan dulu. Difokuskan sampai sesuai dengan penglihatan kalian karena Bu Isma pakai kacamata. Jadi, nah iya, siapa Bim Bim? Bim Bim juga. Mana Bim Bim? Oh enggak ya, Bim Bim ganteng kok. Nah, silakan diamati apa yang sudah terlihat. Nah, apakah di sini kantongnya lebih kecil atau lebih besar dari yang kemarin saya tunjukkan? Nah, terus Lebih apa kecil. yang sudah muncul? Oh, ini kayaknya ada kumis-kumisnya Kumisnya. sedikit. Ada matanya, ada organnya. Nah, makanya ini nanti kalian ambil gambarnya, kalian video, kemudian kalian analisa. Dia masuk apa? Pre atau post larva? Ya, oke, gampang. Tinggal menganalisa aja apa yang kamu lihat di situ. Oh, ini sudah ada matanya, sudah kantongnya sudah mengecil. Nanti sudah kalian jalan sendiri. Bu Isma kan ngasih contoh. Oke, dari sini ada yang dipahami? Sorry, ada yang nggak dipahami? Paham dah, Bu? Paham ya? Oke, Ini silakan. yoga Kak Gem, Nah, paham. silakan running dah. Ini Kerja ya. aninya, silakan kerja. Kerja kalau ini. Oke, siap betul. Pak tutup, Pak. Ada mana? Enggak boleh. Itu program bor. Kemana lu? Iya, Mak. Iya. Ini tisunya. Cala ini. Kalau bisa videonya landscape ya. Jadi biar nanti videonya bagus. Lupa Bu Isma sampaikan kalau bisa ngambil videonya yang landscape, yang tidur. Jadi biar pemandangan bagus. Ya. Tuh, kerja duduk. Lagi tuh. Bisa kayak yang terlihat tadi, kayak yang Wisma. Coba. Gimana? Tombolnya yang dipakai ada tombol fokus, ada tombol Nah, silakan difokuskan. Nah, digerak-gerakkan kalau belum nemu larvanya digerakkan. Difokuskan lagi coba yoga biar jelas. Tombol yang atas bawah itu yoga itu untuk naikkan. Yang atas ini nih. Ini untuk naikkan, ngezoom kan, ngezoom coba dipencet. Nah, jadi semakin dia tinggi semakin jelas. Fokuskan dulu ya betul dia mau diputar-putar lagi sampai kalau semakin Ini Kuli boleh juga. ke arah sini. Oh. Iya makanya. Disambut lah. Lepaskan ya. Disambut. Cukup dulu. Suruh diam, diam. Gini, Bim, nangkap Bim, biar bagus Bim. hari udah gimana? Iya. Ini Bu. Kelihatan kumisnya. Nah, ini ada yang bagus ya. Iya dah. Jangan lupa dianalisa, jangan terus asik-asikan ngelihat ikan lupa nggak dianalisa.
Ini berarti sudah mulai. Nah, itu gerakan rahangnya ya, yang direkam itu gerakan rahangnya yang sudah mulai cari makan karena cadangan makanannya udah mau habis. Ya, arahkan pakai teknu. Airnya kalau nggak dikurangi. Ya diamati ya, sudah muncul itu. Nah, ini gerakan rahangnya sudah mulai. Nah, kumisnya muncul dikit-dikit. Mata mulut ini. Mulutnya sambil dicatat apa aja yang sudah terlihat di situ. Itu. Nama lurunya madu. Cek. Apaan? Kumis. Nama. Mulut kan? Mulut. Iya, dia lihat dulu ya. Beli deket rawat deh. Sudah menipis. Apaan nih? Ya, mata. Mata sudah jelas kiri. Mata, rahang, mulut. Mulut. Rahang atau mulut? Rahang atau mulut. Kumis. Anu, Congok. nah. Hah? Adik lah. Ada udah tuh. Tanya. Tidak aing. Jangan gini dong. Sekolah ada. Oke, silakan. Oke, anak-anak sebelum lanjut dulu ya, karena ini memang waktunya dibatasi. Nanti kita lanjutkan. Pak Joko gitu ya. Jadi Pak Joko setelah ini masih ada kegiatan lagi. Jadi setelah ini kita tutup dulu pembelajarannya. Setelah itu kalian bisa praktikum lagi ya, karena kebutuhan record. Dengan Ini usus sebelah. Termasuk free deh. Nanti lanjutkan lagi Dana. Iya. 7 ya. Iya. Itu sudah direkam. Ya, yang direkam yang lama yang kayak gitunya. Iya. Ente. Rekam yang lama yang lucu. Ya, yoga deh. Kalau sudah, Bu. Sudah duduk, silakan kembali duduk yang sudah. Kuning-kuningnya kan tanduk gitu, bertanduk ya. Buli-buli orang pada sekali lagi. Belum lah. Iya, jalan dia. Di udah. Anteng lah Ken. Emang lo gitu. Meskipun kecil gini ada. Kau ingin boleh aja ya. Nanti lanjutkan lagi Dana sampai puas. Iya. Biar dulu. Orangnya belum kes. Iya dong. Yuk. Sabuk kedua mati lili tu. Dorong pakai air. Asar, Dorong. Asar. Mau lagi daging. Ulah. Nggak bawakan. Kembalikan ke tempatnya. Ya, Nana ya, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan sampai kalian puas mengamati di mikroskop. Oke, Nana, sebelum kita mengakhiri. Ayo dulu nak. Yang Wisma ini kalian mengisi refleksi dengan menggunakan Padlet ya. Ya. Kalian Padlet. Oke, tapi sebelumnya karena ini kelasnya sudah kondusif, biasa tadinya mau netting stop Pak Joko. Tapi karena aku juga belajar di sini. Oke, anak Wisma punya metode namanya technique stop ya. Jadi stop ini biar kalian tuh fokus kembali. Tapi karena dari tadi kalian sudah kenal, makanya ini nggak dipraktek-praktekkan. Tapi nggak apa, ayo kita praktekkan dulu biar kalian tahu ya. Oke, yang pertama Wisma ingin kalian hentikan semua kegiatannya. Ya, duduk santai sesantai
boleh senderan, ya silakan. Hentikan yang apa yang dipegang berdiri semua, santai. Ya, oke. Santai. Lemak deh dulu ya. Nah, kemudian tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Keluarkan dari mulut. Satu kali lagi. Nah, kemudian kalian lihat situasi yang ada di sekitar kalian, lihat kanan kirinya. Oh, mak terang. Ya, lihat ada Bim, ada Rika, ada Bintang, ada Iqbal, ada Yoga, ada Haikal. Ya. Kalau sudah, kembali lagi kita melanjutkan kegiatan sederhana. Tapi kalau kalian di kelas ya, rame ini bisa dilakukan. Tapi karena ini tadi sudah kondusif sekali, jadi kayaknya nggak terlalu seru. Oke, nah kita lanjutkan. Terakhir, Bisma ingin kalian mengisi refleksi dengan menggunakan Padlet seperti yang minggu kemarin ya. Sudah tahu caranya ya, Padlet ya. Oke, silakan bisa di-scan barcode-nya. Oke, boleh. Oke, sekarang bisa di-scan barcode-nya. Oke, itu Padlet, silakan diisi, di-scan Padletnya, silakan diisi di situ dengan menggunakan format nama. Ya, pertanyaannya adalah apa yang sudah baik dalam pembelajaran hari ini dan apa yang perlu diperbaiki. Ya, jadi silakan kalian tuliskan dulu namanya, subjeknya nama, bawahnya adalah pendapat kalian. Ya. Jadi silakan dijawab apa yang sudah baik dari pembelajaran ini dan apa yang perlu diperbaiki. Ada yang susah? Belum masuk aja sudah? Ada yang bilang ya. Masuk aja. Hah? Coba ini dicek. Coba. Persegada. Ya, kita teh heuli. Mun sukses bareng nih jadi dibeli jatah. Ya, silakan yang sudah bisa dituliskan apa yang menjadi pembelajaran. Ini itu. Anak-anak. Ini Iya, itu kayak kemana itu kayak. Dia kalau kamu nggak jelas itu kayak gini. Ada gitu. Itu diagramnya Bisma. Bisa. Bim bisa sudah. Sudah ke depannya. Tek di mana nomornya? Cak lah seorang. Kasih nama, kemudian dijawab apa yang sudah dirasakan. Cek, isi nama. Iya, Bro.
Subjek diisi nama. Nama lengkap. Ya, nama lengkap. Pawira lengkap. Sinapi. Yoga sawet. Ya, mana nih? Kok belum ada yang muncul? Dia juga ya, apa yang baik dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, caranya kan masih ingat ya, pakai tanda tambah ya nanti. Kalau sudah dipublish, nanti dia akan keluar di layar. Kalau sudah, ketikanya udah dipublish. Ini rasa. Rina jelas. Yang rasa itu jauh. Ini di bawahnya. Iya, itu tadi dijawab apa yang kurang dari pembelajaran ini, apa yang sudah diperbaiki dari pembelajaran ini apa. Nah, yang mau diperbaiki dari pembelajaran ini apa. Kalau sudah banyak baik. Mikrofnya saya matikan dulu, nanti bisa dipakai. Apa? Itu kan pertanyaannya ada di atasnya ini. Apa yang baik dari pembelajaran hari ini dan apa yang perlu diperbaiki? Apa berada? Iya, lagi. Apa jadi? Nama Junior Bintang. Oke. Pengalaman baik saya adalah lebih mengerti tentang budaya yang baik dan lebih mudah dikarenakan memakai mikroskop sehingga terlihat lebih jelas dan lebih mudah lihat pertumbuhan di kita. Saya rasakan tidak ada kekurangan yang sedikit. Oke, yang lain ayo. Ayo jangan malu-malu. Wih, kayak tetan aja. Oke, Syukron Habibie dapat memahami semua pembelajaran hari ini. Pembelajaran sangat seru, tidak ada yang perlu diperbaiki. Oke. Ya, semuanya ini sih biar lainnya Dirga. Baik, bisa praktek pakai tulis keros kerop ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Nik terus Oh, yang lainnya? Nggak usah bingung-bingung. Ini kan pembelajarannya gimana? Menyenangkan. Kalau menyenangkan kenapa? Kalau nggak menyenangkan kenapa? Kan udah itu aja. Ayo. Nggak, jamnya sudah berganti ini. Oke. Ini sampai 1 jam. Ada. Oke, yang lain sembari ini ya, sembari mengisi Padla ya. Apa yang sudah kita pelajari anak-anak hari ini? Pengamatan benih. Apa aja tadi yang dilihat? Yang tadi sudah lihat mikroskop, apa aja yang sudah dilihat tadi? Ada Kumis. Ada kumisnya, Ah. ada matanya, Ini sus. ada ususnya, kemudian ada siripnya mulai sedikit-sedikit. Berarti kalau sudah seperti itu kira-kira masuk ke pro-larva atau post-larva? Masuk ke post-larva ya, sambil menunggu organismenya lengkap. Oke, nah hari ini bagaimana pembelajarannya? Seru. Seru, menyenangkan, alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Saya sangat berterima kasih banyak ya anak kelas AP3 terbukti bisa saya andalkan. Terima kasih. Semoga nggak kapok-kapok, semoga semakin baik lagi dari hari ke hari kelas 12 AP3. Kita ketemu minggu depan, kembali lagi ke elemen bisnis ya, karena produksinya hanya di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kirim. wabarakatuh. Waalaikumsalam.